Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas mendalam nih sebuah dokumen panduan dari Perpustakaan Nasional. Sumber kita kali ini, petunjuk pelaksanaan kegiatan glorifikasi. Ini untuk program KKN Tematik Literasi tahun 2025. Jadi misi kita ya, ingin coba pahami gimana sih program penting ini dipromosikan ke publik dan kenapa kok sampai ada aturan spesifik banget buat itu. Program KKN ini sendiri kan tujuannya bagus ya, ningkatin budaya literasi lewat mahasiswa di desa. Sejalanlah sama Tridharma Perguruan Tinggi, terus juga fungsi perpustakaan menurut undang-undang, ya kan? Apalagi di era digital gini, strategi komunikasi kan penting banget buat branding sama pelibatan publik. Tepat sekali. Istilah glorifikasi di sini ya mungkin biar lebih enak didengar ya, itu sebenarnya merujuk ke upaya publikasi yang terstruktur dan positif. Tujuannya sih jelas, ya memperkenalkan, nunjukin, mempromosikan kegiatan mahasiswa ini biar kelihatan bagus gitu. Tapi lebih dari itu, panduan ini tuh intinya ngasih arahan yang jelas, etis juga, terus buat jaga kredibilitas informasi, cegah misinformasi, sama menstandarisasi komunikasinya, biar seragam lah sama citra perpusnas dan kampus. Ujung-ujungnya ya biar jangkauan pesannya optimal, pesan soal pentingnya literasi dan peran perpustakaan itu. Intinya sih memastikan dampak positif kegiatannya tersampaikan luas dan profesional. Oke, mari kita bedah nih. Yang langsung bikin penasaran tuh, apa aja sih yang perlu dipublikasikan menurut panduan ini? Nah, fokusnya itu di dampak positif yang nyata. Jadi yang diutamakan itu ya dokumentasi kegiatan yang nunjukin hasil. Terus testimoni peserta atau warga desa yang ngerasain manfaatnya, itu penting. Data capaian juga mungkin dibikin infografis biar lebih menarik gitu. Sama konten edukatif terkait literasi itu sendiri. Jadi membangun cerita sukses lah intinya. Paham. Berarti fokus ke yang bagus-bagus ya? Nah, sebaliknya, ada juga kan yang nggak boleh dipublikasikan, itu apa aja? Betul, ini juga penting nih buat kontrol informasinya. Yang jelas dilarang itu nyebarin info pribadi tanpa izin, itu krusial. Terus konten yang provokatif atau sensitif ya, syara gitulah, itu nggak boleh banget. Informasi yang belum jelas benernya, hoax gitu jangan. Sama materi yang melanggar hak cipta, udah pasti itu. Etika dan kehati-hatiannya kuat di sini. Oke, jadi soal konten ada pagarnya jelas ya. Tapi yang bikin saya, wah ini detail banget itu aturan teknis presentasinya. Bisa kasih gambaran nggak? Sedetail apa sih aturannya? Wah, ini dia, detail banget. Mulai dari platform medianya aja disaranin, misalnya website atau blog buat artikel yang mendalam. Terus media sosial kayak Instagram, TikTok, itu buat infografis, video pendek, testimoni. Aturan visualnya juga ketat, wajib pakai logo Perpusnas dan perguruan tinggi. Posisinya juga diatur loh, logo PT di kanan logo Perpusnas. Logonya nggak boleh diubah sama sekali, titik. Bahkan bisa ditambah slogan Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa. Nulis nama programnya aja harus lengkap. Kuliah kerja nyata KKN Tematik Literasi. Nggak boleh disingkat jadi KKNTL, misalnya. Ya ampun, sampai segitunya ya. Nggak kebayang saya. Terus soal identitas verbal atau desain lainnya gimana? Saya dengar sampai warna dan jenis huruf pun ditentuin. Benar sekali. Identitas verbalnya, nadanya bisa diatur sih mau formal, inspiratif, akrab, atau transparan. Tergantung konteks. Tapi bahasanya harus baku, sesuai PU EBI. Hindari jargon, terus harus inklusif juga. Nah, soal desain ini yang luar biasa spesifiknya. Ada palet warna utama, biru kobalt, sian terang. Itu aja yang dipakai. Tipografinya juga udah ditentuin. Poppins buat judul, Bricolage Grotesque buat subjudul, Arial buat isi teks. Malah ada rekomendasi font sans serif lain kayak Roboto, Lato, sama serif kayak Times New Roman. Gila kan? Belum lagi spesifikasi resolusi gambar buat Instagram beda, TikTok beda, YouTube beda. Tata letak, panduan fotografi juga ada. Fokus ke ekspresi, kegiatan, objek, pencahayaan, kualitas. Ukuran potret malah direkomendasikan. Ini udah bukan panduan biasa, ini kayak cetak biru komunikasi visual dan verbal. Luar biasa detailnya. Saya jadi ngebayangin mahasiswa di lapangan nih. Abis capek seharian kegiatan, malumnya masih harus ngecek unggahan medsosnya, fontnya udah bener belum, warnanya sesuai nggak, bahkan sampai tagar atau hashtag pun udah ditentuin juga ya. Betul sekali, ada tagar wajib. Hashtag nama perguruan tinggi, terus hashtag Perpustakaan Nasional RI atau hashtag Perpusnas RI, hashtag KKN Tematik Literasi 2025, sama hashtag KKN Tematik Literasi Nama Desa. Wajib itu. Biar gampang, mereka bahkan nyediain template Canva loh, jadi mahasiswa tinggal pakai. Jadwal postingnya juga diatur, wajib setelah kegiatan utama, dan disarankan sesering mungkin. Nanti evaluasinya dilihat dari jangkauan sama engagement di media sosial. Fokusnya ke visibilitas digital banget. Jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda semua, apa sih artinya semua kerincian ini? Panduan yang super detail ini jelas nunjukin keseriusan Perpustakaan Nasional dalam mengelola citra dan narasi program KKN literasi mereka. Ini bukan sekedar ayo publikasi gitu, tapi ini kayak mesin komunikasi yang terstandar banget. Iya, ini menggarisbawahi betapa pentingnya cara cerita pengabdian masyarakat itu disampaikan. Apalagi di era informasi kayak sekarang ini. Penekanannya kuat banget di kontrol kualitas, konsistensi brand, etika, sama profesionalisme. Ya, ini cerminan betapa strategisnya nilai komunikasi publik buat lembaga negara kayak Perpusnas. Biar kelihatan gitu dampak programnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Dengan adanya panduan glorifikasi yang, ya ampun, terstruktur banget dan menekankan presentasi yang sempurna ini, kira-kira sejauh mana sih hal itu bisa mempengaruhi substansi dari kegiatan KKN itu sendiri di lapangan? Apakah fokus pada tampilan yang apik ini secara nggak langsung malah ikut ngebentuk arah dan pelaksanaan programnya oleh mahasiswa? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.